Saat aku dan putriku pergi cari takjil, kami memergoki suamiku yang sedang kencan dengan pelakor. Putriku tiba-tiba menghampirinya dan lakukan ini. Cerita ini dikirim langsung oleh salah satu subscriber kita, yang menceritakan tentang pengalaman pahitnya di bulan Ramadan kemarin. Bagi teman-teman yang ingin mengirim cerita langsung saja komen di bawah terima kasih. Saat senja mulai merayap dan azan maghrib hampir berkumandang, aku dan putriku berjalan menyusuri jalanan untuk mencari takjil. Suasana penuh dengan kehangatan bulan Ramadan. Aroma kolak dan gorengan menggoda selera. Namun, di tengah kebahagiaan kecil kami, langkahku terhenti. Di sebuah sudut kafe, di balik jendela kaca, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Suamiku duduk mesra dengan wanita lain, tertawa, menatapnya penuh kasih, seolah aku dan putri kecil kami tak pernah ada. Sebelum aku bisa menarik napas panjang untuk menenangkan diri, putriku tiba-tiba berlari menghampiri mereka. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia melakukan sesuatu yang membuat semua orang di tempat itu terdiam. Aku hanya bisa terpaku antara luka, marah, dan bangga pada keberanian putriku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana reaksiku setelah itu? Dan apakah suamiku sadar bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan? Tonton kisah lengkapnya hanya di sini. Like if you hate being judged unfairly. Comment if you've ever felt betrayed by someone close to you. Subscribe for more updates on Siska's Revenge Journey. Berikan like jika kamu benci dihakimi secara tidak adil. Berikan komentar jika kamu pernah merasa dikhianati oleh orang terdekatmu. Dan berlangganan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perjalanan balas dendam Nayara. Hanya di channel ini, di mana kisah nyata berubah menjadi inspirasi dan pembelajaran. Namaku Nayara, seorang wanita berusia 32 tahun yang menjalani peran sebagai ibu dan istri. Hidupku sederhana, tapi cukup bahagia. Setidaknya, begitulah yang selalu aku yakini. Aku menikah dengan Damar, lelaki yang dulu begitu kucintai, yang kukira akan menjadi pasangan hidup yang selalu menjaga dan mencintaiku sampai akhir hayat. Dari pernikahan kami, lahirlah seorang putri kecil yang kini berusia 10 tahun, Aira. Dia adalah cahaya dalam hidupku, alasan terbesar mengapa aku tetap bertahan di tengah segala kepenatan rumah tangga. Aira tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Dia memiliki mata bulat besar seperti milik ayahnya, tapi tatapannya begitu teduh dan dalam, seperti menyimpan berjuta perasaan. Sehari-hari, aku menjalani peranku sebagai ibu rumah tangga. Mengurus rumah, memasak, dan memastikan Aira mendapatkan kasih sayang yang cukup. Aku tak pernah keberatan menjalani hidup seperti ini. Bagiku, kebahagiaan suami dan anak adalah segalanya. Tapi, semakin lama, ada sesuatu yang mengusik hatiku, sebuah perasaan yang lama kusimpan sendiri, ketakutan yang enggan kuungkapkan. Damar tak lagi sama seperti dulu. Dia semakin sering pulang larut malam, sering sibuk dengan pekerjaannya, dan semakin jarang menatapku dengan tatapan yang dulu selalu membuatku merasa dicintai. Aku selalu mencoba mengabaikan itu, berpikir bahwa mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Namun, jauh di dalam hati, ada perasaan asing yang mulai tumbuh, sebuah firasat buruk yang diam-diam menyesakkan dadaku. Dan aku tidak tahu bahwa sebentar lagi, hidupku akan berubah selamanya. Hari-hariku bersama Damar terasa semakin hampa. Dia masih tinggal satu atap denganku, tapi rasanya seperti tinggal dengan orang asing. Aku masih menghidangkan sarapan untuknya setiap pagi, memastikan pakaiannya rapi sebelum dia berangkat kerja, tapi dia hanya menanggapi semuanya dengan dingin. Senyum yang dulu selalu ia berikan kini tergantikan dengan anggukan singkat atau sekadar gumaman pelan. Aira, putri kecilku, mulai merasakan perubahan itu.
Dia sering bertanya, "Mama, kenapa papa sering pulang malam?" Atau, "Kenapa papa jarang bercanda sama Aira lagi?" Dan setiap kali dia bertanya, aku hanya bisa tersenyum, menahan gejolak di dadaku agar tidak pecah di depan anakku sendiri. "Papa sibuk." "Sayang." "Tapi papa tetap sayang sama Aira, kok," jawabku, meski aku sendiri mulai meragukan kata-kataku. Damar bukan lagi lelaki yang selalu memelukku sepulang kerja, menanyakan bagaimana hariku, atau mengajak Aira bermain bersama. Dia lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum samar saat membaca pesan yang tak pernah ku tahu isinya. Bahkan, makan malam keluarga yang dulu menjadi kebiasaan, kini hanya tersisa aku dan Aira, sementara Damar selalu beralasan ada lembur atau pertemuan dengan klien. Aku mencoba menepis segala kecurigaan. Aku ingin tetap menjadi istri yang baik, yang percaya pada suaminya. Tapi ada sesuatu yang terus mengusikku, perasaan bahwa aku mulai kehilangan sesuatu yang dulu kupikir akan selalu menjadi milikku. Suatu malam, saat Damar sudah tertidur, aku memberanikan diri untuk melihat ponselnya yang tergeletak di atas meja. Tanganku gemetar saat menyentuh layar, tapi aku tetap melakukannya. Aku tahu aku seharusnya tidak melanggar privasinya, tapi hatiku terlalu gelisah. Dan saat aku melihat isi pesan di dalamnya, dunia seakan runtuh di hadapanku. "Aku rindu kamu, Mas. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Dadaku berdenyut nyeri. Pesan itu datang dari kontak bernama "Sayang", bukan aku. Napasku tercekat, jemariku kaku di atas layar. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa ada alasan lain di balik pesan itu. Tapi saat aku menggeser layar lebih jauh, mataku semakin terbuka pada kenyataan pahit. Ada banyak percakapan mereka, obrolan mesra, janji bertemu, bahkan foto mereka berdua di sebuah kafe. Hatiku remuk seketika. Aku segera menutup ponselnya, menggigit bibirku agar tak terisak. Aku menoleh ke arah Damar yang masih tertidur pulas di sampingku, tak sadar bahwa istrinya baru saja menemukan pengkhianatan terbesar dalam pernikahan mereka. Aku ingin marah. Aku ingin membangunkannya dan menuntut penjelasan. Tapi di saat yang sama, aku juga ingin menangis, ingin berlari dan berpura-pura tak pernah melihat semua itu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sisi ranjang, menatap bayangan gelap di sudut kamar, berusaha menerima kenyataan bahwa rumah tangga yang kubangun dengan cinta kini mulai runtuh di hadapanku. Dan aku tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari luka yang lebih besar. Hari itu, matahari perlahan tenggelam, menyisakan langit jingga yang indah di ufuk barat. Bulan Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda, lebih hangat, lebih bermakna. Aku dan Aira bersiap keluar rumah untuk membeli takjil. Ini adalah momen yang selalu kutunggu setiap tahun. Berjalan bersama putriku, menikmati kebersamaan, melihat antusiasme para pedagang menjajakan makanan berbuka puasa. Aira tampak bersemangat. Dia mengenakan gamis biru muda kesukaannya. Rambutnya yang panjang diikat dua. Tangannya menggenggam jemariku erat. Wajahnya berseri-seri. "Mama, Aira mau es buah sama kolak pisang." "Ya," serunya ceria. Aku tersenyum, meski hatiku masih menyimpan luka. Sejak malam itu, sejak aku menemukan bukti perselingkuhan Damar, aku belum mengungkapkannya pada siapapun. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, meski ada bara yang menyala di dalam dada. Aku masih mencari waktu yang tepat untuk menghadapi Damar. Aku ingin mendengar alasannya, ingin melihat apakah dia masih punya hati untuk keluarganya atau tidak. Kami berjalan menyusuri trotoar yang ramai. Suara orang-orang yang berburu takjil bercampur dengan riuhnya kendaraan yang lalu lalang.
Aku mencoba mengusir segala kegelisahan dalam pikiranku dan fokus pada Aira. Tapi, tepat saat aku hendak menggandeng tangannya ke arah penjual es buah, langkahku mendadak terhenti. Di seberang jalan, di sebuah kafe dengan dinding kaca besar, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Dama. Dan dia tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang wanita dengan wajah cantik, rambut panjang tergerai, mengenakan gaun berwarna pastel yang terlihat anggun. Mereka tertawa bersama, berbicara dengan begitu akrab. Damar menatapnya dengan cara yang sudah lama tidak pernah ia lakukan padaku. Aku bisa melihat jelas bagaimana dia menatap wanita itu dengan penuh kasih, seperti saat dia dulu menatapku di awal pernikahan kami. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku berdebar kencang. Napasku tercekat. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram dadaku, membuatku sulit bernapas. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pemandangan menyakitkan itu. Sementara aku masih terpaku, Aira yang juga melihat pemandangan itu menatapku dengan bingung. "Mama, itu papa kan? Sama tante siapa itu?" tanyanya polos. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Dan sebelum aku sempat berpikir jernih, Aira melepaskan genggamanku dan berlari menuju kafe itu. "Aira!" Aku tersentak dan segera mengejarnya, tapi tubuh kecilnya sudah lebih dulu memasuki kafe, mendekati Damar dan wanita itu. Semua orang di dalam kafe menoleh ketika suara nyaring Aira menggema. "Papa, kenapa papa ada di sini? Bukannya papa kerja?" Suaranya penuh dengan kebingungan dan ketegasan seorang anak kecil yang baru saja menemukan sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Damar, yang semula tertawa santai, langsung tegang begitu melihat Aira dan aku berdiri di hadapannya. Wajahnya seketika pucat, sementara wanita di depannya terlihat panik. Aku menggenggam tangan Aira, mencoba menahannya agar tidak membuat keributan, tapi dia justru menatap Damar dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Papa bohong. Papa bilang kerja, tapi papa di sini sama tante ini." "Siapa dia? Ma? Kenapa papa pegang tangannya?" Suasana di dalam kafe semakin sunyi. Beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik, menatap kami dengan rasa ingin tahu. Damar tampak gelagapan, matanya beralih dari Aira kepadaku, lalu kembali ke wanita di hadapannya. Wajahnya penuh ketakutan. Aku menarik napas panjang, menahan semua amarah yang selama ini kupendam. Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan kemarahan yang tak bisa lagi ditutupi. "Jadi ini yang selama ini kamu lakukan saat bilang sibuk kerja?" Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku kira, tapi ada ketegasan yang membuat Damar menelan ludahnya. Wanita di hadapannya tampak semakin gelisah, menggenggam tasnya erat seolah ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi sebelum dia sempat bergerak, Aira melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia mengambil segelas air mineral dari meja dan menuangkannya ke pangkuan wanita itu. "Kamu jahat. Kamu ambil papa dari mama." Suaranya pecah dalam tangisan. Wanita itu terperanjat, sementara Damar refleks berdiri. Kafe menjadi semakin riuh dengan suara bisikan para pengunjung. Aku terkejut, tapi di saat yang sama, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bangga. Putriku, dengan keberaniannya, telah melakukan apa yang bahkan aku tak sanggup lakukan selama ini, mengungkapkan kemarahannya secara terang-terangan. Damar mencoba menarik tanganku, tapi aku menepisnya. "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, Damar." Suaraku dingin. "Aira dan aku sudah melihat semuanya. Cukup sudah." Tanpa menunggu reaksi dari Damar atau wanita itu, aku menggandeng Aira yang masih terisak dan membawanya keluar dari kafe. Hati ini memang hancur, tapi aku tahu satu hal,
Ini adalah titik balik dalam hidupku. Dan aku tidak akan membiarkan Damar menyakitiku dan Aira lagi. Aku berjalan cepat keluar dari kafe, menggenggam erat tangan Aira yang masih terisak. Langit senja yang tadinya tampak indah kini terasa gelap dan suram. Jalanan yang ramai dengan orang-orang berburu takjil seakan hanya menjadi latar belakang yang samar dalam pikiranku. Langkahku tergesa-gesa, ingin secepat mungkin menjauh dari tempat di mana aku baru saja melihat pengkhianatan yang nyata. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki yang mengejar. Nayara, tunggu. Itu suara Damar. Aku mengabaikannya. Aku tak peduli lagi. Hatiku sudah terlalu sakit untuk mendengar apapun yang akan dia katakan. Namun, Damar tak menyerah. Dia berlari dan berhasil menarik lenganku, memaksaku berhenti. Dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya dengan napas memburu. Aku menoleh, menatapnya dengan mata yang sudah penuh dengan luka dan kemarahan. Aira masih menggenggam tanganku erat. Tubuhnya gemetar. Tidak seperti yang kupikirkan, aku mengulang kata-katanya dengan suara bergetar. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Damar, apa kamu masih mau berbohong? Damar terdiam. Dia menatapku, seolah mencari alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Aku bisa jelaskan, katanya pelan. Aku tertawa sinis. Jelaskan apa? Bahwa wanita itu hanya teman? Bahwa kalian hanya sekadar bertemu? Aku menatapnya tajam. Kamu pikir aku bodoh, Damar? Dia terdiam lagi. Aira, yang sedari tadi hanya menangis, akhirnya bersuara. Suaranya kecil, tapi penuh luka. Papa nggak sayang lagi sama mama? Tanyanya lirih. Kenapa papa selingkuh? Pertanyaan itu menghantam Damar lebih keras dari apapun. Wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca. Aira, Papa tetap sayang sama kamu, sayang, katanya, mencoba menggapai putri kecil kami. Tapi Aira mundur, semakin erat berpegangan padaku. Papa bohong. Kalau papa sayang, papa nggak akan bohongin mama. Papa jahat. Suaranya pecah dalam tangisan. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk mata. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Damar, aku berkata dengan suara yang lebih tenang, meski dadaku terasa sesak. Aku sudah melihat semuanya. Aku tidak butuh penjelasan lagi. Aku hanya ingin tahu satu hal. Sejak kapan? Damar menundukkan kepala, seolah merasa malu. Dia tidak langsung menjawab, membuat amarahku semakin membara. Sejak kapan? Damar? Aku hampir berteriak. Dia menggigit bibirnya sebelum akhirnya menghela napas panjang. Beberapa bulan terakhir, katanya pelan. Aku merasa dunia berputar. Beberapa bulan? Jadi, selama ini dia telah menipuku, bermain di belakangku, sementara aku tetap menjadi istri yang setia dan bodoh mempercayainya? Aku mengangguk pelan. Baiklah. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebelum menarik tangan Aira dan melangkah pergi. Nayara, jangan pergi. Kita bisa bicara. Aku bisa perbaiki semua ini. Damar berteriak dari belakang. Aku berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Damar, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Dan aku memilih untuk tidak berada dalam kebohongan ini. Aira menggenggam tanganku lebih erat. Aku tahu, sejak hari ini, aku harus lebih kuat, untuk diriku sendiri, dan untuk putriku. Aku meninggalkan Damar di tengah keramaian yang tiba-tiba terasa sunyi.
Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku terluka lagi. Aku dan Aira berjalan tanpa arah setelah meninggalkan Damar di depan kafe itu. Kaki ini melangkah begitu saja, tanpa tahu tujuan pasti. Yang aku tahu, aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari lelaki yang telah mengkhianati aku dan putri kecil kami. Langit mulai gelap, azan maghrib berkumandang. Tapi aku tidak punya selera untuk berbuka puasa. Begitu juga Aira, yang kini hanya terdiam di sampingku, wajahnya masih basah oleh air mata. Aku berjongkok, meraih kedua pundaknya, menatapnya lembut. Aira sayang, kamu lapar? Mama bisa beli makanan kesukaan kamu dulu sebelum kita pulang. Aira menggeleng, bibirnya bergetar. Nggak lapar. Aira cuma mau pulang. Hatiku semakin sakit melihat wajah polosnya yang penuh kesedihan. Dia masih terlalu kecil untuk merasakan luka seperti ini. Aku menarik napas dalam, menahan perih di dadaku, lalu menggenggam tangannya erat. Baiklah, kita pulang. Kami pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Saat aku membuka pintu rumah, suasana di dalam terasa berbeda. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan kehampaan yang begitu menyakitkan. Ini adalah rumah yang dulu penuh dengan tawa, tapi sekarang hanya menyisakan luka. Aira langsung masuk ke kamarnya tanpa banyak bicara. Aku ingin menyusulnya, tapi aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, mencoba menelan kepahitan yang baru saja kualami. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatku tersentak. Aku tahu siapa itu sebelum bahkan membukanya. Dama. Aku menutup mata, mengumpulkan keberanian sebelum membuka pintu. Benar saja, dia berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Nayara, kita harus bicara, katanya dengan suara lirih. Aku bersedekap, menatapnya dingin. Bicara tentang apa? Damar? Aku rasa semuanya sudah jelas. Dia menghela napas, lalu mencoba menggenggam tanganku, tapi aku segera menarik diri. Aku salah. Nay, aku bodoh. Aku nggak tahu kenapa aku bisa melakukan ini ke kamu dan Aira. Aku masih mencintai kalian, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu, melainkan karena betapa ironisnya semua ini. Kamu mencintai kami? Damar, kalau kamu mencintai kami, kamu nggak akan menusukku dari belakang. Kamu nggak akan menghancurkan hati putrimu sendiri. Dia terdiam. Aku bisa melihat bagaimana rasa bersalah itu menghantamnya. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku mau kita perbaiki semuanya. Nay, aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Aku bersumpah. Dia berkata dengan nada memohon. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan percaya. Dulu, mungkin aku akan memberinya kesempatan. Tapi tidak sekarang. Kesalahanmu bukan hanya selingkuh. Damar, kesalahan terbesarmu adalah mengkhianati keluarga yang selalu ada untukmu. Kamu bukan hanya menyakiti aku, tapi juga Aira. Dan aku tidak akan membiarkan dia tumbuh dengan melihat ibunya terus disakiti oleh ayahnya sendiri. Air mata mengalir di pipiku, tapi suaraku tetap tegas. Aku ingin kita bercerai. Damar. Matanya membelalak. Nay, jangan. Tolong. Aku janji akan berubah. Aku menggeleng. Aku sudah memberimu waktu bertahun-tahun untuk mencintaiku dengan setia, dan kamu menyia-nyiakannya. Aku tidak akan memberikan waktu lebih lama lagi. Damar jatuh berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku bisa mendengar isakannya,
Tapi hatiku sudah mati rasa. Aira tiba-tiba muncul dari balik pintu kamarnya. Dia menatap ayahnya dengan mata penuh kecewa, lalu menoleh ke arahku. "Mama, jangan maafin papa lagi," katanya dengan suara kecil. Aira nggak mau lihat mama sedih lagi. Aku tersenyum tipis, menghapus air mataku, lalu mengangguk. "Kita akan baik-baik saja, sayang. Mama janji." Dan malam itu, aku tahu, keputusan ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang terasa begitu sunyi. Aira sudah terlelap di kamarnya. Wajahnya masih menyisakan bekas air mata. Aku ingin menangis, tapi rasanya air mataku sudah habis. Aku baru saja meminta cerai. Sebuah keputusan besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, aku merasa inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Pagi datang dengan sinar matahari yang menembus jendela, tapi hatiku masih terasa kelam. Aku mencoba bersikap biasa saja saat menyiapkan sarapan untuk Aira. Aku ingin dia merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun dalam hati aku masih berantakan. Saat aku sedang menuangkan susu ke dalam gelas, ponselku bergetar di atas meja. Nama Damar muncul di layar. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya memilih untuk mengabaikannya. Tak butuh waktu lama sebelum suara ketukan terdengar di pintu. Aku menarik napas panjang. Sudah bisa menebak siapa yang datang. Saat aku membuka pintu, Damar berdiri di sana dengan wajah yang tampak lebih lelah dari terakhir kali aku melihatnya. "Nayara, tolong jangan seperti ini," katanya dengan nada penuh harap. Aku tetap berdiri tegak, tak berniat mempersilakannya masuk. "Aku tidak seperti apapun, Damar. Aku hanya menjalani hidupku tanpa kamu." Dia menghela napas, lalu menatapku dalam-dalam. "Aku nggak bisa hidup tanpa kalian. Aku janji, Nay. Aku akan berubah. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan terakhir." Aku menggigit bibir, berusaha menahan gejolak di dadaku. Damar terdengar begitu putus asa. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkan diriku luluh. "Kamu sudah mendapatkan kesempatan itu berkali-kali, Damar. Dan setiap kali aku memilih untuk tetap percaya padamu, kamu justru menghancurkan semuanya." Suaraku bergetar, tapi aku tetap berusaha terdengar tegas. Dia mengusap wajahnya frustasi. "Aku tahu aku salah. Tapi aku mencintai kalian. Aku mencintaimu, Nayara." Aku tersenyum kecil, tapi bukan karena bahagia. Cinta bukan hanya soal kata-kata, Damar. Cinta butuh kesetiaan, kepercayaan, dan rasa hormat. Dan kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku melihat tatapan paniknya, seolah dia baru sadar bahwa aku benar-benar serius. "Jadi ini benar-benar akhir bagi kita?" Suaranya melemah. Aku mengangguk pelan. "Iya, Damar. Ini akhirnya." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tatapannya kosong, seakan tidak percaya dengan kenyataan yang sedang terjadi. Perlahan, dia melangkah mundur. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi," katanya lirih sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada bagian dari hatiku yang masih sakit melihatnya pergi, tapi ada juga kelegaan yang perlahan muncul di dadaku. Aku menutup pintu, menempelkan dahiku ke permukaannya. Aku tidak tahu bagaimana hidupku setelah ini. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku akan menjalani hidup yang lebih baik, tanpa rasa sakit yang terus-menerus menghantuiku. Aira tiba-tiba muncul dari belakang,
memeluk pinggangku erat. "Mama nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara pelan. Aku membelai rambutnya lembut, lalu menunduk dan mengecup keningnya. "Mama baik-baik saja, sayang. Kita akan baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku benar-benar yakin dengan kata-kataku sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ini adalah hari pertama aku benar-benar menjalani hidup tanpa Damar. Tidak ada lagi suara ponselnya yang berbunyi di pagi hari, tidak ada lagi langkah kakinya di dapur, dan tidak ada lagi wajahnya di meja makan. Rasanya aneh, tapi juga melegakan. Aku menyiapkan sarapan sederhana untuk Aira. Putriku duduk di kursi meja makan dengan ekspresi yang masih sulit kutebak. Aku tahu dia masih mencoba memahami semua yang terjadi. "Aira, hari ini Mama mau ngobrol sama kamu," ucapku sambil meletakkan piring berisi roti dan telur di hadapannya. Dia menatapku dengan mata polosnya, lalu mengangguk. "Tentang apa, Ma?" Aku duduk di depannya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Tentang kita. Tentang masa depan kita. Mama tahu ini nggak mudah buat kamu, sayang. Tapi mulai sekarang, kita akan hidup hanya berdua. Nggak ada lagi papa di rumah ini." Aira menunduk, memainkan ujung roti panggangnya dengan garpu. Aira tahu, Ma, papa salah. Tapi Aira tetap kangen sama papa. Dadaku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku mengerti perasaannya. Damar memang suami yang buruk, tapi dia tetap ayah dari anakku. Aku mengusap pipinya lembut. "Itu wajar, sayang. Papa tetap ayah kamu, dan Mama nggak akan pernah melarang kamu untuk kangen atau ketemu sama papa. Tapi kita juga harus ingat kalau kita berhak untuk bahagia, tanpa rasa sakit." Aira diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Asal ada Mama, Aira nggak apa-apa." Aku menariknya ke dalam pelukan, mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang. Aku akan melakukan apapun untuk memastikan dia tumbuh tanpa luka. Memulai segalanya dari nol. Setelah mengantar Aira ke sekolah, aku duduk di ruang tamu, memandangi rumah ini. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan bersama Damar. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu agar aku tidak terus-menerus dihantui oleh masa lalu. Aku mengambil ponsel dan mulai mencari pekerjaan. Sejak menikah, aku lebih banyak fokus mengurus rumah tangga dan Aira, tapi sekarang aku harus mandiri. Aku butuh penghasilan untuk membangun hidup baru. Setelah beberapa kali mengirim lamaran, aku mendapat panggilan wawancara di sebuah perusahaan media digital. Jantungku berdebar. Aku pernah bekerja di bidang jurnalistik sebelum menikah, dan aku berharap ini bisa menjadi langkah awal yang baik. 2 hari kemudian, aku menghadiri wawancara dengan rasa gugup. Aku mengenakan pakaian formal terbaik yang kupunya, berusaha menampilkan sisi profesionalku yang sempat terkubur. Di dalam ruangan wawancara, seorang pria paruh-baya dengan kacamata memperhatikanku dengan serius. "Ibu Nayara, resume Anda cukup mengesankan. Tapi setelah bertahun-tahun berhenti bekerja, apakah Anda yakin bisa kembali ke dunia kerja?" Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya yakin, Pak. Saya memang sempat berhenti bekerja, tapi saya masih memiliki semangat dan kemampuan yang sama seperti dulu. Bahkan mungkin lebih baik, karena sekarang saya punya lebih banyak pengalaman hidup." Dia tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Baiklah, kami akan mempertimbangkan Anda. Kami akan memberi kabar dalam beberapa hari ke depan." Aku keluar dari ruangan dengan napas lega. Aku tidak tahu apakah aku akan diterima, tapi setidaknya aku sudah mencoba.
Aku mengambil langkah pertama untuk membangun hidup yang baru. Damar kembali datang. Malam itu, saat aku sedang menemani Aira belajar, suara ketukan di pintu terdengar. Aku berjalan ke arah pintu dengan perasaan tidak enak. Dan benar saja, Damar berdiri di sana lagi. Dia tampak lebih kurus dan berantakan. Matanya sembab, seolah kurang tidur. "Nayara, boleh aku masuk?" tanyanya dengan suara serak. Aku berdiri di ambang pintu tanpa berniat memberinya jalan. "Untuk apa?" Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan penuh penyesalan. "Aku nggak bisa, Nay. Aku nggak bisa hidup tanpa kalian." Hatiku mencelos. Aku ingin merasa kasihan, tapi aku juga tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah dia lakukan. "Damar, sudah terlambat. Aku sudah memilih jalan sendiri, dan kamu juga harus begitu." Dia menatapku dengan mata memohon. "Tolong, Nay. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan kamu, Aira, rumah kita. Aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa makan. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan membuktikan kalau aku pantas jadi suami dan ayah yang baik." Aku menatapnya lama. Aku bisa melihat ketulusannya kali ini. Tapi luka yang dia berikan terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan permintaan maaf. "Damar, aku memaafkan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa kembali. Aku sudah cukup terluka, dan aku nggak mau mengulang semuanya lagi." Dia menutup matanya, seolah berusaha menahan air matanya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Aku menutup pintu, menghela napas panjang. Aira mendekatiku, menggenggam tanganku dengan erat. "Mama nggak akan kembali sama papa, kan?" Aku tersenyum dan menggeleng. "Enggak, sayang. Mama nggak akan kembali." Aku tahu ini berat, tapi aku yakin aku dan Aira bisa melalui ini bersama. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru kami. Matahari mulai naik ketika aku membuka jendela kamar, membiarkan udara segar pagi menyusup masuk. Hari ini terasa berbeda. Ada kelegaan, tapi juga tantangan baru yang menunggu. Aku menatap Aira yang masih terlelap di tempat tidurnya. Rambut hitamnya yang panjang berantakan di bantal. Napasnya teratur. Aku mendekat dan mengecup keningnya pelan. Dia adalah alasan terbesarku untuk tetap kuat. Setelah mandi dan bersiap, aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku dengan perasaan cemas. Aku menunggu panggilan dari perusahaan tempat aku melamar kerja. Jantungku berdegup lebih kencang saat akhirnya layar ponsel menyala, menampilkan nomor tak dikenal. "Halo, apakah ini dengan Ibu Nayara?" "Ya, saya sendiri. Kami dari perusahaan media digital yang kemarin mewawancarai Anda. Selamat. Anda diterima sebagai content writer. Anda bisa mulai bekerja minggu depan." Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan bahagia. "Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai kesempatan ini." Setelah panggilan berakhir, aku langsung melompat kegirangan. Ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian. Aku bisa menghidupi Aira dengan usahaku sendiri. Aira yang baru bangun keluar dari kamar, mengucek matanya. "Mama kenapa?" tanyanya heran. Aku langsung memeluknya. "Mama dapat kerja. Sayang, kita bisa mulai hidup baru yang lebih baik." Mata Aira berbinar. "Serius? Ma? Wah, Aira bangga sama Mama." Aku mengangguk penuh semangat. "Mulai sekarang, kita akan mandiri.
Kita nggak akan tergantung sama siapapun. Aira tersenyum, dan aku tahu dia juga merasakan semangat yang sama. Pengkhianatan yang mengikis kehormatan. 3 hari kemudian, aku pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Aku ingin mulai mengatur segalanya lebih baik, termasuk anggaran rumah tangga. Saat aku mendorong troli menuju kasir, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat kukenal. Dama. Bukan hanya dia, tapi juga perempuan itu. Mereka ada di lorong sebelah, tertawa kecil sambil memilih camilan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah mereka tidak pernah menghancurkan hidupku. Hatiku berdesir antara marah dan muak. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku bukan Nayara yang dulu selalu menangis saat dikhianati. Tapi Aira tidak seberuntung aku. Dia juga melihatnya. Tanpa pikir panjang, Aira melepaskan genggamanku dan berlari ke arah mereka. "Papa!" Suaranya nyaring, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Damar dan perempuan itu terkejut. Damar menoleh cepat. Wajahnya langsung pucat. "Aira!" Gumamnya canggung. Perempuan di sebelahnya, yang dulu menjadi penyebab kehancuran rumah tanggaku, tampak gugup. Dia mencoba menarik lengan Damar, tetapi Aira lebih cepat. "Papa bilang udah nyesel, kan?" Suara Aira bergetar. "Papa bilang gak bisa hidup tanpa aku dan Mama. Tapi kenapa sekarang Papa masih sama dia?" Damar terdiam. Mulutnya terbuka seolah ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. "Kamu gak malu, Mas?" Suaraku akhirnya keluar, dingin dan penuh ketegasan. "Kamu datang ke rumah, merengek minta kesempatan, tapi nyatanya kamu tetap nggak berubah." Beberapa pengunjung yang melihat mulai berbisik-bisik. Aku tahu ini memalukan untuk Damar, tapi aku tidak peduli. Ini akibat dari perbuatannya sendiri. Wajah perempuan itu memerah. "Sayang, kita pergi aja. Yuk," bisiknya pada Damar, mencoba menarik tangannya. Tapi Aira berdiri di antara mereka. "Papa nggak boleh pergi begitu aja," bentaknya. "Papa harus minta maaf lagi sama Mama. Papa harus janji nggak bohong lagi." Mataku mulai panas melihat putriku seperti ini. Aku tahu, dalam hatinya dia masih mengharapkan ayahnya berubah. Tapi kenyataan tidak sebaik yang dia harapkan. Damar menarik napas dalam. "Aira, Papa." Aku menyentuh bahu Aira, membuatnya menoleh padaku. Aku menggeleng pelan. "Sudah cukup, sayang. Kita nggak butuh penjelasan lagi. Kita tahu siapa Papa sebenarnya." Aira terdiam, lalu menunduk. Aku bisa melihat kekecewaan besar di matanya. Damar hanya bisa menatap kami dengan ekspresi penuh sesal. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku menggandeng tangan Aira, meninggalkan mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mengacaukan hidup kami lagi. Kehidupan baru tanpa bayangan masa lalu. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai bekerja di kantor baruku. Awalnya aku sempat canggung, tapi perlahan aku bisa menyesuaikan diri. Aku bertemu dengan banyak orang baru, lingkungan yang sehat, dan pekerjaan yang menantang. Setiap malam, aku pulang dengan lelah tapi bahagia. Aira juga terlihat lebih ceria, meskipun aku tahu dia masih menyimpan luka tentang ayahnya. Suatu malam, saat aku sedang duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat, Aira menghampiriku. "Mama senang?" tanyanya sambil duduk di pangkuanku. Aku tersenyum. "Iya, sayang. Mama sangat senang. Kita sudah melangkah jauh." Dia mendongak,
menatapku dengan matanya yang jernih. Aira juga. Sekarang Aira nggak terlalu mikirin papa lagi. Aira cuma mau lihat mama bahagia. Aku mengusap kepalanya, mencium rambutnya dengan penuh kasih. Kita akan selalu bahagia, sayang. Mama janji. Aira mengangguk. Kami berdua menatap langit malam yang cerah. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin, aku dan Aira bisa melewati semuanya. Kami tidak membutuhkan siapapun yang hanya akan menyakiti kami lagi. Kami hanya butuh satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Pekerjaan sebagai content writer di perusahaan media digital memberiku pengalaman berharga. Aku mulai menikmati setiap prosesnya, dari riset hingga menulis artikel yang menarik bagi pembaca. Lebih dari itu, aku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku. Tidak ada lagi Damar yang menyakiti atau mengkhianatiku. Aku kini adalah Nayara yang mandiri, seorang ibu yang kuat untuk Aira. Aira juga semakin ceria. Aku bisa melihat perubahan dalam dirinya. Meskipun awalnya sulit baginya menerima kenyataan bahwa ayahnya tidak akan kembali, dia perlahan mulai bisa menerima hidup hanya berdua denganku. Aku memastikan dia tetap mendapatkan kasih sayang yang cukup. Kami sering menghabiskan waktu bersama, entah itu memasak di rumah, membaca buku sebelum tidur, atau sekadar berjalan-jalan di taman pada sore hari. Namun, di tengah kebahagiaan kecil kami, Damar kembali mengusik kehidupan kami. Suatu malam, saat aku baru saja selesai mencuci piring setelah makan malam, ponselku berdering. Aku menatap layar dan melihat nama Damar terpampang di sana. Hatiku berdesir. Sudah berminggu-minggu dia tidak menghubungi kami setelah pertemuan tak terduga di supermarket itu. Aku menghela napas dan mengangkat telepon. "Ada apa, Damar?" tanyaku dengan suara datar. Di seberang sana, aku bisa mendengar helaan napasnya. "Nayara, aku ingin bicara. Bisa kita bertemu?" Aku mengerutkan kening. Aku rasa nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi. "Tolong, Nayara, ini penting." Aku terdiam sejenak. Ada nada putus asa dalam suaranya. Tapi aku tidak ingin terjebak lagi dalam drama masa lalu. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu ini akan membuatnya marah. Tapi aku tidak peduli. Beberapa hari kemudian, saat aku baru saja pulang kerja dan sedang membuka pintu apartemen, aku mendengar suara seseorang memanggil namaku. "Nayara." Aku menoleh dan terkejut melihat Damar berdiri di depan gedung apartemen. Dia tampak lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Seperti seseorang yang kurang tidur dan penuh tekanan. "Apalagi, Damar?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. "Aku benar-benar butuh bicara denganmu." Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin membuat keributan di depan gedung apartemen. Jadi aku akhirnya mengizinkannya masuk ke lobi. Damar duduk di kursi dengan gelisah. Tangannya mengepal. Aku bersedekap, menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Aku salah, Nayara. Aku benar-benar salah," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya diam, menunggunya melanjutkan. Perempuan itu, dia hanya memanfaatkan aku. Setelah tahu aku sudah nggak punya banyak uang, dia meninggalkanku. Aku kehilangan pekerjaan, dan sekarang aku bahkan nggak tahu harus tinggal di mana. Aku menatapnya, merasa sedikit terkejut. Damar yang dulu begitu percaya diri, yang selalu merasa dirinya lebih baik dariku, kini duduk di hadapanku dengan kondisi menyedihkan. Aku nggak bisa kembali ke rumah orang tuaku.
Mereka marah karena aku menghancurkan rumah tangga kita. Aku benar-benar kehilangan segalanya. Nayara. Aku menelan ludah, mencoba meredam berbagai emosi yang berkecamuk di dalam hatiku. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan, tapi tidak sekarang. Dan kamu mau aku melakukan apa? Tanyaku tajam. Damar menatapku dengan penuh harap. Aku ingin kembali. Nayara. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku janji aku akan jadi suami dan ayah yang baik untuk Aira. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu, lebih karena tidak percaya dengan kelancangan Damar. Kamu pikir aku akan membiarkan kamu masuk kembali ke hidupku setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku akan menerima kamu begitu saja setelah kamu membuang kami demi perempuan lain? Damar menunduk, seolah sadar betapa bodohnya permintaannya. Aku melanjutkan, Damar, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Aku sudah berusaha membangun hidup yang lebih baik untuk aku dan Aira. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Dia terdiam, dan aku bisa melihat air mata menggenang di matanya. Tapi aku tidak akan terbuai. Aku sudah cukup menderita karena lelaki ini. Aku hanya ingin satu kesempatan lagi. Bisiknya. Aku menggeleng. Kesempatan itu sudah kamu buang sejak lama. Sekarang aku hanya ingin hidup damai bersama putriku. Aku berdiri, menandakan bahwa pembicaraan ini sudah selesai. Jangan ganggu aku dan Aira lagi. Damar, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Damar menatapku dengan ekspresi penuh kepasrahan. Akhirnya, dia mengangguk pelan, lalu bangkit dari kursinya. Saat dia berjalan keluar dari lobi apartemen, aku merasa beban besar akhirnya terangkat dari pundakku. Ini adalah penutup yang seharusnya terjadi sejak lama. Aku tidak akan membiarkan masa lalu merenggut kebahagiaanku lagi. Kini, hanya ada aku dan Aira, dan kami siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Damar terasa lebih ringan. Seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Aku tak lagi dihantui oleh kenangan buruk. Tak lagi bertanya-tanya apakah aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku tahu, kini aku berada di jalan yang benar. Jalan yang membawaku menuju kebahagiaan bersama Aira. Pagi ini, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Aira masih terlelap di kamarnya. Wajah polosnya terlihat begitu damai. Aku mengelus rambutnya pelan sebelum beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat aku sibuk memasak, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Tiara, sahabatku yang selalu mendukungku sejak awal perpisahanku dengan Damar. Naya, aku dapat info lowongan kerja buat kamu. Posisi editor di penerbitan buku. Kayaknya cocok banget buat kamu. Mau coba? Aku tersenyum. Sejak beberapa bulan terakhir, aku memang mulai menikmati dunia menulis dan ingin mengembangkan karierku lebih jauh. Aku membalas pesannya dengan penuh semangat. Mau banget. Kirim detailnya. Ya. Makasih banyak. Tiara. Beberapa menit kemudian, Tiara mengirimkan tautan ke website penerbitan tersebut. Aku langsung membaca kualifikasi yang dibutuhkan dan merasa cukup percaya diri untuk melamar. Setelah menghabiskan waktu menyiapkan CV dan portofolio, aku mengirimkannya tanpa ragu. Setelah selesai, aku kembali ke dapur untuk menyelesaikan sarapan. Tak lama, Aira muncul dengan wajah mengantuk, mengucek matanya sebelum duduk di meja makan. "Mama masak apa?" tanyanya dengan suara serak khas anak yang baru bangun tidur. "Pankek kesukaan kamu," jawabku sambil menuangkan madu di atas pankek hangat. Matanya berbinar. "Yai, aku suka banget. Ma."
Aku tersenyum dan duduk di hadapannya, menikmati momen kecil ini. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pasangan, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan saat ini, aku memiliki Aira, anugerah terindah dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat email balasan dari penerbitan yang kulamar. Hatiku berdegup kencang saat membacanya. Selamat, Nayara. Kami sangat tertarik dengan portofoliomu dan ingin menjadwalkan wawancara minggu depan. Mohon konfirmasikan ketersediaanmu. Aku hampir melompat kegirangan. Dengan cepat, aku menghubungi Tiara untuk berbagi kabar baik ini. Tia, aku dipanggil wawancara. Aduh, aku deg-degan. Tiara tertawa di seberang telepon. Santai, Naya. Kamu pasti bisa. Kamu berbakat dan ini memang passion kamu. Aku yakin mereka bakal langsung suka sama kamu. Aku menghela napas lega. Makasih ya, Tia. Kamu selalu percaya sama aku. Of course. Kamu itu perempuan hebat. Udah saatnya kamu dapetin sesuatu yang benar-benar kamu suka, bukan cuma bertahan demi orang lain. Perkataannya membuatku terharu. Tiara benar. Selama ini, aku terlalu banyak mengorbankan kebahagiaanku demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak layak dipertahankan. Sekarang, aku ingin melakukan sesuatu yang benar-benar untuk diriku sendiri. Hari wawancara pun tiba. Aku mengenakan setelan sederhana namun elegan, berusaha tampil profesional. Sebelum berangkat, aku mengantar Aira ke sekolah. Mama, aku yakin Mama bakal diterima kerja, katanya penuh keyakinan. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Doain Mama. Ya, sayang. Aira mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Pasti. Mama kan hebat. Dengan hati yang lebih tenang, aku melangkah menuju gedung penerbitan. Wawancaranya berlangsung lebih lancar dari yang aku bayangkan. Pewawancara tampak terkesan dengan pengalaman dan passionku dalam menulis. Aku keluar dari ruangan dengan perasaan lega, merasa bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Dan beberapa hari kemudian, aku menerima email yang mengubah hidupku. Selamat datang di tim kami, Nayara. Kami sangat antusias menyambutmu sebagai editor baru di penerbitan kami. Aku menutup email itu dengan tangan gemetar. Aku berhasil. Aku akhirnya mendapatkan pekerjaan impianku. Segera, aku memeluk Aira yang sedang duduk di sofa. Mama diterima kerja. Sayang. Aira berteriak senang. Yeay, Mama hebat. Aku menghela napas panjang, menatap keluar jendela. Hidupku mungkin pernah hancur karena pengkhianatan, tapi sekarang, aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar. Aku dan Aira kini melangkah ke babak baru dalam hidup kami, tanpa damar, tanpa luka lama, hanya dengan kebahagiaan yang kami bangun sendiri. Hari pertama bekerja sebagai editor di penerbitan buku membuatku merasa seperti membuka lembaran baru dalam hidup. Aku berjalan memasuki kantor dengan perasaan campur aduk, antara gugup, bersemangat, dan penuh harapan. Gedungnya tidak terlalu besar, tapi suasananya hangat dan profesional. Aku disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Burina, yang merupakan kepala editor di sini. Selamat datang, Nayara. Aku sudah membaca beberapa tulisanmu, dan aku yakin kamu akan cocok di sini, katanya sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk penuh syukur. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat senang bisa bergabung di sini. Hari itu aku dikenalkan dengan beberapa rekan kerja yang semuanya terlihat ramah dan suportif. Mereka memberiku gambaran tentang pekerjaan yang akan aku tangani.
Sebagian besar tugas utamaku adalah mengedit naskah yang masuk, memastikan tulisan sesuai dengan standar penerbitan, dan sesekali memberikan masukan kepada penulis agar karya mereka lebih tajam dan menarik. Saat istirahat siang, aku menghubungi Aira melalui video call. "Halo, sayang. Mama baru selesai makan siang nih. Kamu lagi apa?" tanyaku sambil tersenyum. Di layar, Aira terlihat sedang duduk di meja belajarnya. Wajahnya cerah seperti biasa. "Aku lagi ngerjain PR. MA. Gimana kerjaan Mama?" "Seru. Seru banget. Mama punya banyak teman baru di sini. Kamu udah makan?" Aira mengangguk. "Udah dong. Nanti pulang, Mama beliin aku es krim ya." Aku tertawa. Dasar Aira. "Oke, nanti kita beli, ya." Setelah menutup panggilan, aku merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk menerima pekerjaan ini adalah langkah terbaik. Aku tak hanya mendapatkan kesempatan untuk berkembang, tapi juga semakin bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Aira. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Aku mulai terbiasa dengan ritme kerja dan bahkan sudah menangani beberapa proyek buku yang cukup menantang. Tiap kali menyunting naskah, aku merasa seperti masuk ke dunia baru. Ada kisah cinta, petualangan, bahkan tragedi yang harus aku olah agar lebih hidup. Namun, di tengah kebahagiaan ini, bayang-bayang masa lalu kembali menghampiri. Suatu sore, saat aku dan Aira pulang dari minimarket, tiba-tiba seseorang memanggil namaku dari belakang. "Nayara." Aku menoleh dan terkejut melihat sosok yang sudah lama tak ingin aku temui. Damar. Dia berdiri di sana dengan wajah yang sedikit lelah. Pakaiannya terlihat agak kusut. Jauh berbeda dari Damar yang dulu selalu tampil rapi dan percaya diri. "Kita bisa bicara sebentar?" tanyanya pelan. Aku merasakan tangan Aira menggenggam jemariku erat. Dia menatap ayahnya dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa penasaran, tapi juga kekecewaan yang masih tergambar jelas di wajahnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Apalagi yang mau kamu bicarakan, Damar?" Damar tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Aku tahu aku salah. Aku menyesal, Nay." Aku menelan ludah, mencoba meredam gejolak emosiku. "Menyesal? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu menghancurkan keluarga kita?" Dia mengangguk pelan, ekspresinya penuh dengan rasa bersalah. "Aku kehilangan segalanya, Nay. Perempuan itu, dia hanya mempermainkanku. Setelah aku menceraikanmu, dia meninggalkan aku begitu saja. Aku sadar, aku sudah menghancurkan kebahagiaan kita. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya, merasa campuran antara marah dan kasihan. Aira, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. "Papa baru sadar sekarang? Kenapa dulu Papa tega ninggalin Mama? Kenapa harus nyakitin kita dulu sebelum nyesel?" Aku bisa melihat Damar terkejut mendengar pertanyaan putrinya. Dia berlutut di depan Aira, mencoba meraih tangannya, tapi Aira mundur selangkah. "Papa ngerti, Aira. Papa bodoh karena nggak menghargai apa yang sudah Papa punya. Papa cuma minta satu kesempatan lagi." Aku menggeleng. "Kesempatan? Kesempatan yang sama yang dulu aku kasih berkali-kali tapi kamu sia-siakan? Maaf, Damar, tapi aku sudah selesai dengan semua ini." Damar terdiam. Aku bisa melihat air matanya menggenang. Tapi kali ini aku tidak lagi terpengaruh. Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke lubang yang sama. "Ayo, Aira, kita pulang," ujarku sambil menggenggam tangannya.
Tanpa menoleh lagi ke arah Damar, aku melangkah pergi bersama Aira, meninggalkan masa lalu yang tidak lagi berarti. Mungkin Damar menyesal, tapi penyesalan itu bukan urusanku lagi. Yang penting, aku dan Aira kini melangkah menuju masa depan yang lebih baik, tanpa rasa sakit, tanpa pengkhianatan, hanya dengan kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri. Sejak pertemuan tak terduga dengan Damar sore itu, pikiranku terus dipenuhi dengan berbagai kenangan yang ingin aku lupakan. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaanku, dan tetap menjalani hari-hariku bersama Aira. Tapi, sejujurnya, ada sedikit perasaan lega di hatiku melihat Damar akhirnya menerima akibat dari perbuatannya. Pagi ini, aku sedang menikmati secangkir kopi di balkon apartemenku ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo. Dari seberang sana, terdengar suara yang begitu familiar. Bu Ratri, mantan mertuaku. Nayara. Nak, ini ibu. Maaf kalau ibu mengganggu. Aku terdiam, tidak tahu harus merespon seperti apa. Aku dan Bu Ratri memang tidak pernah punya hubungan buruk, tapi sejak perceraian dengan Damar, aku memilih menjaga jarak dari keluarganya. Ada apa, Bu? Tanyaku akhirnya, mencoba bersikap sopan. Bu Ratri terdengar menghela napas panjang sebelum berkata, Ibu ingin bicara tentang Damar. Aku langsung merasa waspada. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan soal dia, Bu. Tolong, Nay. Damar, dia benar-benar dalam keadaan buruk sekarang. Setelah bercerai denganmu, hidupnya hancur. Perempuan yang dia pilih ternyata hanya memanfaatkan uangnya. Sekarang dia bangkrut, tidak punya siapa-siapa, dan yang lebih parah, dia sakit. Hatiku mencelos mendengar kata terakhir itu. Sakit. Maksud ibu? Dia terkena komplikasi ma akut, hampir setiap hari muntah darah, dan kondisi mentalnya juga semakin memburuk. Ibu tahu Damar salah besar, dan ibu tidak ingin membelanya. Tapi sebagai seorang ibu, ibu tidak tahan melihat anak ibu hancur seperti ini. Aku menggigit bibir, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak mau jatuh dalam perangkap rasa iba. Damar sendirilah yang memilih jalan hidupnya. Dia mengkhianati pernikahan kami, menghancurkan keluarganya, dan sekarang, dia harus menghadapi konsekuensinya. Saya turut prihatin, Bu, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jawabku dengan suara yang sengaja aku buat tegas. Nayara, setidaknya, maukah kamu datang melihatnya sekali saja? Bukan untuk dia, tapi untuk ibu. Ibu mohon. Aku menutup mata, mencoba berpikir jernih. Aku tidak ingin kembali terjebak dalam masa lalu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan rasa hormatku kepada Bu Ratri. Akhirnya, dengan berat hati, aku berkata, baiklah, Bu, saya akan datang. Tapi hanya sebentar. Sore harinya, aku tiba di rumah Bu Ratri bersama Aira. Aku sengaja membawa putriku agar dia bisa melihat sendiri kondisi ayahnya. Aku ingin Aira menyadari bahwa orang yang dulu ia anggap sebagai pahlawan ternyata juga bisa jatuh. Saat aku memasuki kamar Damar, aku terkejut melihat keadaannya. Pria yang dulu tampak gagah dan percaya diri itu kini tampak kurus dan pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu jelas, dan tubuhnya tampak lebih lemah dari yang pernah aku bayangkan. Damar menoleh pelan, matanya melebar saat melihatku dan Aira berdiri di ambang pintu. Nay. Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Aira berdiri diam di sampingku, ekspresinya sulit ditebak. Aku sendiri mencoba tetap kuat. Ibumu bilang kamu sakit, ujarku datar.
Damar tersenyum kecil, tapi senyum itu dipenuhi kesedihan. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Aku tidak menjawab. Sejujurnya, aku sendiri tidak yakin kenapa aku berada di sini. Damar menatap Aira. Matanya berkaca-kaca. Aira, Papa rindu. Aira tetap diam, menatap ayahnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Perlahan, dia melangkah mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. "Kenapa baru rindu sekarang?" tanyanya pelan. Damar terkejut dengan pertanyaan itu, tapi ia tidak bisa menghindarinya. "Papa bodoh. Sayang. Papa terlalu terlambat menyadari semuanya. Papa sudah menyakiti Mama dan kamu. Papa hanya ingin kamu tahu bahwa Papa benar-benar menyesal." Aira menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah nggak marah lagi, Pak. Tapi aku juga nggak bisa lupa." Aku terkejut dengan kedewasaan dalam kata-kata putriku. Mungkin Aira masih kecil, tapi hatinya telah mengalami luka yang cukup dalam. Damar tersenyum tipis, lalu menatapku. "Nai, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi bisakah kamu memaafkanku?" Aku menarik napas dalam-dalam. Aku telah melalui perjalanan panjang untuk sampai ke titik ini. Aku telah membangun kembali hidupku, membesarkan Aira sendiri, dan bangkit dari keterpurukan yang dulu Damar ciptakan. Aku menatapnya, lalu berkata dengan suara mantap, "Aku sudah memaafkanmu, Damar. Tapi itu bukan berarti aku bisa kembali padamu. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri." Damar mengangguk pelan, air matanya mengalir. "Aku mengerti, Nai. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku tersenyum kecil. "Aku tahu, Damar. Aku hanya berharap kamu bisa belajar dari ini semua." Aira menggenggam tanganku, dan aku tahu saatnya kami pergi. Aku berdiri, memberi satu pandangan terakhir kepada Damar sebelum berbalik menuju pintu. Saat kami berjalan keluar, aku merasa beban yang selama ini aku pikul akhirnya terangkat. Aku telah menutup bab yang selama ini menghantuiku. Kini, aku dan Aira bisa benar-benar melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku tahu, hidup masih akan terus berlanjut. Akan ada tantangan, akan ada kesulitan. Tapi satu hal yang pasti, aku telah belajar untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Aku telah memilih kebahagiaanku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Setelah pertemuan terakhir dengan Damar, aku merasa beban yang selama ini ada di pundakku perlahan mulai terangkat. Aku dan Aira kembali menjalani kehidupan seperti biasa, tanpa ada bayangan masa lalu yang mengganggu. Aku fokus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk putriku. Aira tampaknya juga mulai menerima keadaan. Dia lebih ceria dan semakin akrab denganku. Kadang, aku melihatnya termenung, mungkin memikirkan ayahnya. Tapi aku tidak ingin memaksanya untuk berbicara. Aku tahu, waktu akan membantunya memahami semuanya. Suatu hari, aku menerima tawaran untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di kantor. Itu adalah kesempatan yang tidak bisa aku sia-siakan. Aku berdiskusi dengan Aira sebelum mengambil keputusan. "Aira, kalau Mama menerima pekerjaan ini, kita mungkin harus pindah ke kota lain. Gimana menurut kamu?" tanyaku. Aira berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kalau itu membuat Mama bahagia, aku ikut saja. Yang penting kita tetap bersama." Aku tersenyum dan memeluknya erat. Aku tahu, selama ini Aira hanya ingin melihatku bahagia. Aku pun akhirnya menerima tawaran itu dan mulai mempersiapkan kepindahan kami. Kami pindah ke kota baru,
meninggalkan kenangan lama di belakang. Aku mendapatkan lingkungan kerja yang lebih baik, dan Aira juga mulai beradaptasi dengan sekolah barunya. Hidup kami perlahan menjadi lebih stabil. Suatu hari, saat aku sedang makan siang di kafe dekat kantor, seorang pria mendekatiku. Dia adalah teman lama yang pernah satu kantor denganku dulu, Ardan. "Nayara, apa kabar? Sudah lama sekali kita nggak ketemu," katanya dengan senyum ramah. Aku tersenyum balik. "Ardan, aku baik. Kamu gimana?" Percakapan kami mengalir begitu saja. Ardan ternyata juga pindah ke kota ini untuk mengembangkan bisnisnya. Sejak pertemuan itu, kami jadi sering bertemu, sekadar berbincang atau bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, hubungan aku dan Ardan semakin dekat. Dia tidak hanya baik padaku, tetapi juga pada Aira. Aira tampak nyaman dengannya, sesuatu yang tidak pernah aku lihat saat dia bertemu pria lain sebelumnya. Suatu malam, saat aku dan Ardan sedang berjalan di taman setelah makan malam, dia tiba-tiba berkata, "Nay, aku serius sama kamu. Aku tahu kamu masih menyembuhkan diri dari luka masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Dan aku siap menunggu." Aku terdiam sejenak. Aku memang mulai merasa nyaman dengannya, tapi aku juga takut untuk memulai lagi. Namun, saat aku melihat Aira tersenyum bahagia saat bersama Ardan, aku tahu mungkin inilah saatnya aku membuka hati lagi. Di tengah kebahagiaan yang mulai aku rasakan, sebuah kabar datang dari kota lama. Damar jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah. Bu Ratri menghubungiku, memintaku datang sekali lagi. Aku ragu, tapi Aira yang meyakinkanku. "Mama, kita harus pergi. Meskipun papa salah, dia tetap ayahku. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali." Kami pun kembali ke kota lama. Damar tampak lebih kurus dan lemah dibanding terakhir kali aku melihatnya. Dia menatap kami dengan mata penuh penyesalan. "Terima kasih sudah datang," katanya lirih. Aira duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Papa, aku nggak benci sama papa. Aku cuma kecewa. Tapi aku tetap anak papa." Air mata mengalir di wajah Damar. Aku menatapnya dan berkata, "Damar, aku berharap kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu harus belajar menerima semuanya dan melanjutkan hidup." Damar mengangguk pelan. Itu adalah pertemuan terakhir kami sebelum akhirnya dia meninggal beberapa bulan kemudian. Aku tidak menyesal datang, karena setidaknya aku dan Aira bisa mengakhiri cerita ini dengan damai. Setahun setelah kepergian Damar, aku dan Ardan menikah. Pernikahan yang sederhana tapi penuh kebahagiaan. Aira menerima Ardan dengan baik, dan aku merasa bersyukur karena akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi setiap kejadian membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kini, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Aku, Nayara, akhirnya bahagia.